Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin asyhadakumullah. Beberapa minggu ini kita melihat di negeri kita ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang cukup menyita perhatian publik ya. Yang peristiwa ini juga membuat kita merasa prihatin ya. Karena ini ada hubungan erat dengan dunia pendidikan kita. Mulai dari peristiwa runtuhnya bangunan masjid di Pondok Al-Khaziniyah ya, di Jawa itu ya, yang membuat sekitar 60-an santrinya meninggal dunia, ya kan. Kemudian dunia pesantren pun seakan-akan jadi sorotan gitu loh, dibully gitu ya. Ada lagi kasus Trans 7 yang membuat acara dengan menarasikan buruk kepada dunia pesantren dan akhirnya disomasi oleh alumni-alumni dari Pondok Sidogiri kan. Belum lagi ada kasus kepala sekolah di Serang nempeleng siswanya karena merokok, akhirnya malah dilaporin polisi, didemo sama 600-an siswanya pada nggak mau sekolah sebelum ah, kepala sekolahnya itu dicopot. Ada apa sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian dengan dunia pendidikan kita hari ini kan ya? Kok semakin lama itu bukannya malah semakin bagus gitu ya, semakin memprihatinkan. Saya sudah membahas di YouTube saya terdahulu tentang, eee, janganlah guru itu jadi beban ya. Saya juga sudah membahas tentang, sedikit adab penuntut ilmu. Nah, maka di sini saya ingin lebih memperdalam lagi tentang pentingnya adab ya, dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Dan sebenarnya ini bukan hanya, murid kepada guru loh Pak ya. Adab ini kan juga intinya kan kepada orang yang berilmu, ya. Dari kita yang tidak berilmu, kita harus punya adab kepada orang yang berilmu. Atau kita punya ilmu nih, tapi anak-anak kita dididik oleh orang yang berilmu. Nah, kita kan juga harus menghormati dia, ya kan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin juz 2 mengatakan, "Adabul mar'i unwanu sa'adatuhu wa falahu." Adab seseorang itu adalah tanda-tanda daripada dia akan bahagia dan suksesnya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatuhu wa bawaruhu. Dan sedikitnya adab dia adalah pertanda daripada kesengsaraannya dan kehinaannya. Famastajlaba khairud dunya wal akhirah bimislil adabi. Dan tidaklah seseorang itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kecuali hanya karena disebabkan adabnya. Wala istajlaba hirmanuhuma bimisli qillatul adab. Dan tidaklah seseorang itu terharamkan dari kebaikan dunia dan akhirat ya. Dia nggak dapat kebaikan dunia akhirat kecuali hanya disebabkan sedikit adab yang dia miliki atau buruk adabnya. Lalu Ibnu Qayyim melanjutkan, "Fanzur ila adabi ma'al walidain." Lihatlah, perhatikanlah bagaimana adab terhadap kedua orang tua. Kaifa naja sahibahu min habasil ghar hina atbaqat alaihim sakhrah. Perhatikanlah bagaimana Allah selamatkan ya orang yang terjebak di dalam gua karena ada batu besar yang jatuh menutup pintu gua itu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar kan kisah 3 orang musafir pada zaman dahulu, ya Nabi SAW menceritakan dalam Sahih Bukhari, yang mereka tuh dalam safar kemudian mungkin ingin berteduh ya, di sebuah goa tiba-tiba ada batu besar menutup pintu goa itu. Mereka dorong-dorong nggak bisa,
Akhirnya mereka menyerah dan mereka hanya berharap Allah lah yang akan menyelamatkan mereka. Lalu mereka berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari gua itu, dengan amal soleh yang mereka miliki. Nah, salah satunya ya adalah doa seorang anak, ya kan, yang dia bercerita kepada Allah, "Aku ini pengembala kambing ya Allah. Dari pagi sampai sore ngembala kambing, sorenya aku pulang membawa 2 gelas susu kambing untuk aku berikan kepada ayah ibuku. Tapi hari itu aku kemalaman, sampai rumah kedua orang tuaku sudah tertidur. Akhirnya malam itu aku berjaga, ya, menjaga kedua susu kambing ini agar tidak basi, agar nggak kemasukan semut, ya kan. Sampai subuh hari mereka bangun, aku minumkan kedua susu kambing ini kepada mereka." Kata dia, "Ya Allah, kalau Engkau terima amalku, selamatkanlah kami dari gua ini." Batu itu bergeser dengan sendirinya. Masya Allah, ya kan. Lalu Ibnu Qayyim melanjutkan, ya, "Wal ikhlal bihimal ummi ta'wilan wa iqbalan 'ala shalah, kaifa yumtahina sahibahu bihadmi sauma'atihi wa darbun nas lahu wa ramyuhu bil fahisha." Nah, perhatikanlah seorang ahli ibadah, kisah ahli ibadah. Mungkin juga pernah dengar kisah ini kan, yaitu Juraij, seorang ahli ibadah dari Bani Israil, yang dia itu lagi sholat, ya, kemudian ibunya manggil, "Wahai Juraij, wahai Juraij." Nah, Juraijnya berpikir, "Ah, saya lagi sholat, biar aja lah," gitu ya. Ya, padahal sebenarnya dia bisa menyambut panggilan ibunya, ya kan. Gimana caranya, Pak? Ya udah batalin dulu aja sholat, ya kan, "Ada apa, Bu?" Nah, atau kalau tidak membatalkan sholat, kita bisa berdehem dengan suara yang keras, Allahu Akbar," gitu, supaya orang tuh tetap paham. Tapi Juraij cuma diam aja, ya, dalam sholatnya. Akhirnya ibunya marah semarah-marahnya dan berdoa kepada Allah agar memberikan hukuman kepada anaknya, yaitu Juraij. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya dia dituduh berzina oleh seorang pelacur, ya, senang sama dia. Akhirnya dipukulin sama orang kampung. Akhirnya dihancurkanlah biara tempat dia beribadah kepada Allah. Itu udah pezina. Masya Allah, Pak, ya. Ini hukuman keras dari Allah kepada orang-orang yang tidak punya adab. Di sini adalah apa? Kepada ibu, gitu. Akhirnya dia terkena fitnah, ya kan. Nah, para ulama kita dahulu, Kak, ketika membahas adab ini, sebenarnya pembahasannya panjang ya. Itu apa, sangat detail sekali. Misalnya Tawus bin Kaisan al-Yamani rahimahullah, seorang ulama salaf dari Yaman, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu mengatakan, inna min sunnati tauqirul alim." Sesungguhnya termasuk daripada sunnah, ya, adalah memuliakan orang yang berilmu. Tuh. Sunnah dalam agama kita adalah memuliakan orang-orang yang berilmu. Baik kita belajar sama dia atau tidak belajar sama dia, gitu kan. Kalau sekarang kan menghormati orang berilmu hanya karena kita belajar sama dia. Kalau kita nggak belajar sama dia, nah, kita pandang sepele, gitu kan. Nah, diriwayatkan juga ada cerita, amsaka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma birikabi yadi Ibnu Zaid bin Sabit. Diceritakan Ibnu Abbas dan pernah memegang tali kekang dari kudanya atau ontanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya, Zaid bin Sabit ini adalah ulamanya sahabat yang mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Nah, jadi Ibnu Abbas lagi duduk di pintu masjid melihat Zaid bin Sabit datang dengan ontanya atau keledainya lah, gitu ya. Langsung Ibnu Abbas bangun, dipegangin tali kekang kudanya itu. Faqala, Zaid bin Sabit berkata, "Atamsiku li wa anta ibnu ammi Rasulillah SAW." "Aduh, untuk apa engkau pegang tali kekang kudaku? Ya, kan engkau adalah anak paman Rasulullah SAW." Ya, gak enak Zaid bin Sabit karena Ibnu Abbas itu kan sepupu Nabi. "Apa Pak?" kata Ibnu Abbas. Qala, "Inna hakadha nasna'u bil ulama." Beginilah sikap kami terhadap para ulama-ulama kami. Ya kan? Dia datang dengan kendaraannya, kita pegangin tali kudanya supaya dia bisa turun dengan tenang. Nah, dalam riwayat lain itu ada tambahan cerita.
Zaid bin Sabit ini akhirnya berkata kepada Ibnu Abbas, yang di bawah dia usianya ya, "Coba sih lihat tangan engkau," gitu, ya, "seperti apa?" "Untuk apa?" kata Ibnu Abbas, "Ya nggak apa-apa melihat aja," gitu. Pas Ibnu Abbas membuka tangannya, menyodorkan kepada Zaid bin Sabit ya, lalu sama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu diciumlah tangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. "Waduh jangan," kata Ibnu Abbas. "Nggak apa-apa," kata Zaid bin Sabit. "Beginilah cara kami menghormati keluarganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Masya Allah ya Pak, yang satu menghormati ulamanya para sahabat, megangin tali kekang kendaraan kudanya, yang satu mencium ya tangannya sepupu Rasulullah SAW sebagai penghormatan karena dia keluarga Nabi, walaupun usianya jauh lebih kecil. Inilah keagungan adab orang-orang kita terdahulu, ya. Ibnu Abbas juga bercerita, ya, ini doanya agak panjang nih, saya singkat aja. Dia cerita, "Maka tuh sanatain, uridu an as'ala Umar bin Khattab lan." Saya tuh pernah, menahan diri untuk bertanya kepada Umar bin Khattab dalam 2 tahun. Mau nanya tuh nggak enak, takut gitu kan, ya, karena begitu wibawanya Umar. Sampai akhirnya berhasil bertanya kepada Umar bin Khattab bilang, gitu Pak, ya saking segernya dengan Umar bin Khattab. Diriwayatkan dari Laits, ya, Imam Laits, dia berkata, "Kana Sa'id bin Musayyab yarka'u raka'ataini." Adalah Sa'id bin Musayyab rahimahullah salat 2 rakaat. Sa'id bin Musayyab ini tabi'in yang mendapat gelar dari ulama zamannya sebagai Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tsumma yajlisu, setelah beliau salat 2 rakaat dia duduk, fayajtami'u ilaihi abna'u ashabi Rasulillah SAW minal muhajirin wal ansor. Setelah dia duduk, kumpullah anak-anaknya para sahabat Rasulullah SAW, ya, dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Fala yajtari wahadun minhum ayas'aluhu an syai'in illa ayyabtadaihum bihadits. Gak ada salah gak ada satupun dari anak-anak itu berani yang berbicara atau nanya kepada Sa'id bin Musayyab, sehingga dia memulai dulu pelajarannya, ya. Aw yaji'uhu sa'ilun fayas'aluhu, atau udah selesai lalu ada orang mau nanya dan dipersilakan bertanya. Fayasma'u, lalu mereka semua mendengarkan jawaban daripada Sa'id bin Musayyab rahimahullah, ya, ya. Diriwayatkan dari Muhammad, eee, bin Sirin, ya, rahimahullah, seorang ulama salaf juga. "Ra'aitu Abdurrahman bin Abi Laila." Aku pernah melihat Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullah, seorang ulama salaf. "Wa ashabuhu yu'azzimunahu." Murid-muridnya itu sangat mengagungkan Abdurrahman bin Laila. "Wa yusawwidunahu." Mereka sangat apa, memujinya, memujanya, ya, dianggap sebagai pemimpin yang agung. "Wa yusyarrifunahu mithlul amir." Dan mereka sangat memuliakannya seperti mereka memuliakan seorang raja. Gitu, Pak. Dulu para ulama kita tuh menganggap gurunya itu kayak raja, ya kan. Bahkan raja pun nggak berani sama ulama zaman dulu. Mungkin kita pernah dengar, Pak, kisah Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, rahimahullah, yang lagi apa, eee, umrah, kemudian dia lihat dari luar Ka'bah itu kok ada rame orang belajar gitu kan. Nah, dia mau masuk nggak bisa karena udah penuh. Didengarlah sama Harun ar-Rasyid dan kedua anaknya ini ceramah pengajian itu. Ya, nggak berani masuk, kenapa? Udah penuh. Padahal dia khalifah, presiden. Yang ngisi siapa? Yang ngisi adalah muftinya kota Mekah, Atha bin Abi Robah rahimahullah. Setelah Atha bin Abi Robah rahimahullah selesai ngajar, ceramah, Atha bin Abi Robah ini keluar dari Masjidil Haram. Ya, Atha bin Abi Robah ini, Pak, muridnya Ibnu Abbas. Ya, dia dulunya budak, tapi dibebaskan. Badannya hitam, matanya agak culing, kakinya pincang, tuh. Tapi ini ulama besar, ya. Kalau dia bilang A, seluruh orang Mekah itu A, dia bilang B, B semua. Setelah selesai ngajar tuh, Atha bin Abi Robah keluar, ya, Khalifah Harun ar-Rasyid ngejar dia dengan kedua anaknya, "Tuan, tuan, saya mau bertanya, boleh ya tuan ya?" Nah, tanyalah gitu. Apa Atha bin Abi Rabah nggak tahu ini khalifah? Tahu, tapi bodo amat gitu loh ya. Zaman dulu tuh orang-orang berilmu itu, Pak, ya, ulama itu adalah orang-orang yang
sangat agung kedudukannya. Khalifah aja semuanya segan dengan mereka. Tapi bagaimana dengan zaman sekarang? Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Pak, ya, dunia pendidikan kita ini tidak semakin buruk dari hari ke hari. Kalau kita mau benar-benar mempraktekkan adab-adab ini dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.